Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal mengenai program linear. Nah, di sini sudah saya berikan sebuah soal tentang program linear, di mana soalnya adalah seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan jenis B. Beras campur pertama terdiri dari 4 kilogram jenis A dan 8 kilogram jenis B. Sedangkan beras campur jenis yang kedua terdiri dari 8 kilogram beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan jenis B berturut-turut adalah 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama dan jenis pertama adalah 60.000 dan jenis kedua adalah 80.000, maka penjualan maksimum yang diperoleh adalah. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikan soal ini. Pertama-tama kita membuat model matematika dari soal cerita yang disediakan. Nah, pada soal ada beras jenis A, ya. Kemudian ada beras jenis B. Di mana beras campur jenis yang pertama itu adalah campuran jenis A dan jenis B. Kemudian ada nanti beras campur jenis yang kedua. Untuk membuat beras campur jenis yang pertama, katanya di sini diperlukan ya, untuk jenis pertama diperlukan 4 kg jenis A ya. Untuk membuat jenis yang pertama itu 4 kg jenis A, kemudian 8 kg jenis B. Harga jualnya untuk beras campur jenis yang pertama itu adalah 60.000. Kemudian untuk jenis yang kedua, beras jenis yang kedua terdiri dari 8 kg jenis A dan 10 kg jenis B. 8 kg jenis A dan 10 kg jenis B. Harga jual beras campur yang kedua itu adalah Rp80.000. Maka di sini kita tuliskan Rp80.000. Nah, yang tersedia beras jenis A itu, beras jenis A tersedia 80 ton, ya kan? 80. Nah, kemudian jenis B ada 106 ton. Sehingga bisa kita tuliskan model matematika dari soal cerita di atas, ya. Adalah kita misalkan untuk jenis yang pertama itu adalah X. Kita misalkan untuk jenis yang pertama itu X, dan untuk jenis yang kedua itu adalah Y. Banyaknya beras jenis pertama itu adalah X, banyaknya beras jenis kedua itu adalah Y. Sehingga model matematikanya bisa kita tuliskan 4X ya, 4X ditambah 8Y, 4X tambah 8Y, ini kurang dari sama dengan 80. Karena yang tersedia jenis A adalah 80 ton. Tidak mungkin lebih dari 80 ton kita buat di sini. Karena yang tersedia 80, maka yang digunakan untuk mencampur beras jenis pertama dan jenis kedua itu adalah 80 ton maksimumnya. Bisa kurang dari 80 ton. Oke, model matematika yang kedua, 8X ditambah 10Y kurang dari 106. Karena 106 ton jenis beras jenis B yang tersedia. Nah, di mana fungsi dari tujuannya, fungsi tujuannya atau Z-nya bisa disimbol dengan Z ya. Fungsi tujuannya adalah, saya simbolkan dengan Z di sini, 60.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, kita selesaikan, kita gambarkan
persamaan garis yang diketahui, yang pertama dan yang kedua, pada koordinat kartesius. Nah, di sini kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Nah, selanjutnya kita cari titik potong untuk X dan titik potong untuk Y dari persamaan yang pertama. Dari persamaan yang pertama di situ adalah 4X ditambah 8Y sama dengan 80. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 4, maka di sini X ditambah 2Y sama dengan 20. Jika X-nya 0, ya saya buat dalam tabel. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 10. Maka titik potongnya adalah X, Y, itu adalah 0,10. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 20. Maka titik potongnya adalah 20,0. Ini untuk persamaan yang pertama. Nah, kita gambarkan pada koordinat kartesius. Berarti 0,10. X-nya 0, Y-nya 10. Kita misalkan di sini 10 ya. Kita misalkan 10 di sini. Oke. Kemudian 20,0 kira-kira di sini. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik potong 0,10 ke 20,0. Ya, ini dia. Nah, inilah dia garis dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 20. Atau 4X tambah 8Y sama dengan 80. Sama saja, karena ini adalah bentuk sederhananya. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua. Kita ambil dari persamaan yang kedua, yaitu 8X ditambah 10Y kurang dari, kita buat jadi persamaannya, sama dengan 100. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita bagi 2, bisa kita bagi 2 ya. Maka di sini 4X ditambah 5Y sama dengan 53. Nah, kalau kita misalkan lagi, kita misalkan X-nya untuk mencari titik potongnya, kita misalkan ya. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya adalah X-nya 0, maka Y-nya 53 dibagi 5. Sekitar 10,6. Ya, berarti titik potongnya adalah 0,10,6. Kemudian kalau yang kita misalkan Y-nya yang 0, maka X-nya 53 dibagi 4. 13,25. Maka titik potongnya adalah 13,25,0. Nah, kita gambarkan pada garis bilangan koordinat kartesius. 0,10,6. X-nya 0, Y-nya 10,6. Kita anggap di sini 10,6 ya, di sini 10,6. Kemudian 13,25 kira-kira di sini. 13,25, 0, Y-nya 0 ya, pas ya. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis dari titik potongnya. Oke, ini dia. Oke. Nah, kita lihat. Kita ambil titik uji 0,0. 0,0 untuk persamaan pertama benar, maka dia diarsir ke bawah. Untuk persamaan 4X tambah 8Y sama dengan 80, atau X tambah 2Y sama dengan 20, diarsir ke bawah. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 8X tambah 10Y sama dengan 106, juga diarsir ke bawah, karena ini ya, kita ambil titik uji 0,0, 0 lebih kecil dari, 0 kurang dari 106, maka dia diarsir ke bawah. Karena jumlah ya, jumlah atau banyaknya jenis pertama tadi
beras campur yang pertama dengan yang kedua tidak mungkin negatif, sudah pasti X-nya ya yang jenis pertama itu X tadi kita misalkan ya harus lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Yang artinya daerah himpunan penyelesaian nanti hanya ada di kuadran pertama. Jadi di sini kalau kita arsir garisnya ini ke bawah, ini ke bawah untuk persamaan yang pertama dan persamaan kedua juga ke bawah dan di kuadran pertama, maka kita peroleh daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada titik potong antara persamaan garis yang pertama dengan persamaan garis yang kedua. Kita misalkan ini titik Q. Ya. Kita cari titik Q-nya dengan cara eliminasi substitusi. Kita cari titik Q-nya. Persamaan pertama tadi ada yang sudah kita sederhanakan aja. X ditambah 2Y sama dengan 20 dengan 4X ditambah 5Y sama dengan 53. Nah, kita eliminasi X-nya. Ya, kita eliminasi X-nya atau Y-nya juga boleh. Kita eliminasi X. Kalau kita mau eliminasi X, maka kita harus samakan koefisien di depannya. Yang di persamaan pertama kita kali 4, yang di bawah persamaan kedua kita kali 2. Maaf, dikali 1 ya, karena sudah 4 di bawah. Oke, kali 1. Maka persamaannya menjadi 4X ditambah 8Y sama dengan 20. Yang di bawah dikali 1. 4X ditambah 5Y. Ini dikali 20 kali 4 harusnya 80 ya. 80 sama dengan 53. Nah, kita kurangkan, kita eliminasi X-nya. Karena koefisien X-nya sudah sama-sama 4. Maka kita kurangkan. Nah, habis X-nya 8Y dikurang 5Y, 3Y, sama dengan 80 dikurang 53, 27, maka Y sama dengan 9. Ya kan? 27 dibagi 3. Oke. Sudah kita peroleh nilai Y-nya, maka kita substitusikan. Substitusikan Y sama dengan 9 ke persamaan yang pertama. Nah, persamaan pertama di sini adalah X ditambah 2Y sama dengan 20. Maka X ditambah 2 dikali Y-nya 9 sama dengan 20. X ditambah 18 sama dengan 20. Maka X sama dengan 2. Sehingga diperolehlah titik potong dari persamaan yang pertama dengan persamaan kedua itu adalah, atau titik Q-nya, itu adalah 2,9. Nah, setelah diperoleh titik Q-nya, maka kita cari nilai maksimumnya. Kita buat dalam sebuah tabel ya. Nah, tadi kita sudah dapat daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kita mau cari nilai maksimumnya, Z max, karena yang diminta adalah yang maksimum, dengan fungsi tujuan 60.000 X ditambah 80.000 Y. Nah, titik-titik yang dibentuk oleh daerahnya tadi ada 0,0 ya, yang ini. Saya coba tandai dengan. Ada titik 0,0. Kemudian ada titik ini 13,25. 13,25,0. Kemudian ada titik 0,10 dan titik Q-nya tadi 2,9. Nah, kita cari nilai maksimumnya. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Maka 60.000 dikali 0 ditambah 80.000 dikali 0. Maka ini adalah 0. Kemudian yang kedua, 13,25 dikali 60.000 ya kan, atau 60.000 dikali 13,25 sama saja. Ya, ditambah ini tadi 795.000 ya.
ditambah 80.000 kali 0, berarti tambah 0 sama dengan 795.000. Nah, yang ketiga, 0 dikali 60.000. 0 ditambah 80.000 dikali 10, 800.000. Ya, maka ini sama dengan 800.000. Kemudian yang terakhir, 2 dikali 60.000, 120.000, ditambah 9 dikali 8, atau 80.000 dikali 9, 720.000. Berarti ini sama dengan, ya kita tambahkan, sama dengan 800 ya, 840.000 rupiah. Nah, jadi nilai maksimum atau pendapatan hasil penjualan yang maksimum yang diperoleh penjual beras itu adalah 840.000 rupiah. Sehingga jawabannya adalah C. Ini ya, jawabannya C. Itu dia. Oke, sekian pembahasan soal mengenai program linear. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.